Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Firmansyah. Saya mahasiswa Teknik Elektro C Universitas Langlang Buana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem bilangan komputer. Pengertian macam sistem bilangan komputer atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis ataupun radix yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis bilangan. Yang dikenal adalah desimal dengan basis 10, biner dengan basis 2, oktal dengan basis 8, dan heksadesimal dengan basis 16. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 sistem bilangan tersebut beserta dengan contoh soalnya. Baik, untuk penjelasan sistem bilangan, saya akan mulai dengan bilangan desimal. Bilangan desimal mempunyai basis 10. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Sistem bilangan desimal sering juga disebut sistem bilangan basis 10. Alasannya jelas karena menggunakan 10 simbol angka dari 0 sampai 9. Selain simbol angka, di dalam sistem bilangan desimal juga terdapat pembobot. Untuk bobot kepangkatannya 10 pangkat n. Di dalam sistem bilangan desimal juga terdapat angka pembobot paling besar atau biasa disebut MSD atau most significant digit. Sedangkan angka yang pembobot paling kecil disebut LSD atau least significant digit. Baik, untuk penjelasannya kita langsung masuk ke contoh soal bilangan desimal. Di sini ada angka 254 basis 10 yang artinya itu adalah bilangan desimal. Langkah pertama adalah menentukan bobot kepangkatan. Dimulai dari sebelah kanan dan dimulai dari bobot kepangkatan terkecil atau 0. Lalu semakin ke kiri adalah bobot kepangkatannya semakin besar dan secara berurutan. Jadi angka 4 ini bobot kepangkatannya adalah 0, 5, 1, 2 adalah 2. Langkah kedua, jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepangkatan dari yang sudah ditentukan di awal ini. Jadi 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 dan 4 kali 10 pangkat 0. Setelah seperti ini kita sudah menyelesaikan soalnya. Lalu setelah itu kita tentukan LSD dan MSD-nya. LSD atau biasa disingkat least significant digit adalah adalah bobot paling kecil. Bobot paling kecil di sini adalah 0 dan 0 itu berada di angka 4. Jadi 4 ini adalah LSD. Dan untuk 2 karena dia memiliki bobot kepangkatan paling besar yaitu 2, berarti 2 ini adalah MSD. Untuk bilangan desimal penjelasannya dan untuk contoh soalnya adalah seperti ini. Baik, untuk yang kedua kita masuk ke penjelasan bilangan biner. Bilangan biner atau basis 2 atau indeks 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Sistem ini juga bisa disebut dengan nama bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 atau dengan kata lain 1 byte atau bita adalah 8 bit. Berbeda dengan bilangan desimal, tiap angka penyusun disebut digit. Sedangkan angka penyusun bilangan biner disebut bit.
sehingga angka yang memiliki bobot kepangkatan tersebut disebut LSB atau least significant bit, dan juga MSB atau most significant bit. Jadi hanya mengganti belakangnya saja antara digit dan bit. Bobot kepangkatan bilangan biner adalah 2 pangkat n. Ya, langsung masuk ke contoh soal bilangan biner. Di sini ada soal dengan bit 1001 basis 2 karena ini adalah bilangan biner. Untuk yang pertama, sama seperti yang lain, kita tentukan dulu bobot kepangkatannya. Bobot kepangkatan dimulai dari sebelah kanan, dan jika dia bilangan pecahan berarti dia dimulai dengan angka 0. Semakin ke kiri dia semakin besar. Jadi kita tentukan 1, 0, 0, 1, 0, yang selanjutnya ada 2, dan 1 adalah 3. Ini adalah bobot kepangkatannya. Langkah kedua, lalu jabarkan bobot kepangkatan tersebut dikalikan dengan angka 2 karena dia adalah biner indeks 2. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Setelah itu kalikan yang ada di dalam kurung-kurung tersebut. 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8, 0 dikali 2 pangkat 2 adalah 0, 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0, 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Setelah itu adalah tambahkan semuanya. 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 adalah hasilnya 9. Di sini kita sudah menyelesaikan soal bilangan biner. Untuk yang selanjutnya adalah kita menentukan LSB dan MSB. Sama seperti bilangan desimal, LSB adalah bobot kepangkatan terkecil. Bobot kepangkatan terkecil di sini adalah ada di 1 yang paling kanan. Jadi di sini LSB. Sebaliknya, MSB adalah yang memiliki bobot kepangkatan yang terbesar dan berada di yang paling kiri. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal bilangan biner. Baik, untuk penjelasan yang ketiga kita masuk ke bilangan oktal. Bilangan oktal di sini memiliki basis 8 atau indeks 8. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 simbol. Untuk bobot kepangkatan dia adalah 8 pangkat n. Untuk penentuan bobot kepangkatan sama seperti yang lain, angka yang paling kanan adalah bobot kepangkatan terkecil. Semakin ke kiri dia semakin besar. Angka penyusun bilangan oktal sama seperti bilangan desimal yang disebut digit. Konversi sistem bilangan oktal ini sendiri berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan di setiap 3 bit biner dari ujung paling kanan atau biasa disebut LSD sama seperti bilangan desimal, dan yang paling besar adalah MSD. Baik, di sini langsung masuk ke contoh soal bilangan oktal. Di sini sudah ada contoh soal bilangan oktal adalah 215 indeks 8. Sama seperti yang lainnya, langkah pertama menentukan bobot kepangkatan. Sebelah kanan dimulai dari 0 sama seperti yang lain, lalu makin ke kiri makin besar dan berurutan. Karena ini bilangan pecahan dimulai dari 0. 5 memiliki bobot kepangkatan 0, 1, 1, 2, dan 2.
Setelah itu, jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepakatan yang tadi sudah ditentukan di awal. Jadi indeks 8 memiliki bobot kepakatan yang sudah tadi ditentukan dikalikan dengan angka yang ada pada soal. Jadi 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 dan 5 kali 8 pangkat 0. Setelah itu kita kalikan 8 pangkat 2 kali 2 128, 8 pangkat 1 kali 1 8, 8 pangkat 0 kali 5 5. Dan hasilnya adalah 141. Selanjutnya kita tentukan sama seperti yang lain LSD dan MSD-nya. LSD memiliki bobot kepangkatan yang paling kecil dan MSD memiliki bobot kepangkatan yang paling besar. Di sini bobot kepangkatan paling kecil berada di soal angka yang 5 karena dia bobot kepangkatan 0, dan yang paling besar adalah di angka 2, dia memiliki bobot kepangkatan 2. Jadi di sini LSD-nya, dan di sini adalah MSD-nya. Di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal bilangan oktal. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya atau penjelasan nomor 4 ialah bilangan heksadesimal. Heksadesimal memiliki basis 16 atau indeks 16. Heksa yang berarti 6 dan desimal berarti ada 10 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0 sampai 9. Dilanjutkan dengan untuk urutan yang ke-10 nya adalah A sampai F. Jadi jika ditotalkan dia dalam mempunyai 16 simbol. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai F, yaitu 15. Sistem bilangan heksadesimal digunakan dalam menampilkan nilai alamat memori di dalam pemrograman komputer. Untuk bobot kepangkatannya menggunakan 16 pangkat N. Sedangkan penentuan bobot kepangkatannya sama seperti yang lain. Dimulai dari yang paling kanan adalah yang paling kecil, dan yang paling kiri adalah yang paling besar, berurutan. Penyebutan deret angka di bilangan heksadesimal sama seperti yang lain, ataupun bilangan desimal dan oktal disebut digit. Jadi yang berbeda itu hanya untuk bilangan biner. Sehingga bobot kepangkatan terendah disebut LSD dan bobot kepangkatan tertinggi disebut MSD. Sama seperti bilangan desimal dan oktal. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal bilangan heksadesimal. Di sini ada contoh soal 1A2. Di sini kita sama seperti yang lain, kita menentukan bobot kepangkatan sebelah kanan dimulai dari 0 karena ini bilangan pecahan, dan semakin ke kiri semakin besar. Jadi 2 adalah 0, A adalah 1, 1, 2. Ini adalah bobot kepangkatannya. Bobot kepangkatan di sini dimasukkan pada indeks 16 sebagai pangkatnya dan mengalihkan soal yang ada. Jadi 1 kali 16 pangkat 2 ditambah A kali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Ini adalah langkah kedua. Karena heksadesimal ada gabungan angka dan huruf, lalu tuliskan dulu sesuai soal seperti ini. Dan setelah itu huruf A di sini karena dia urutan ke-10, berarti tuliskan dengan 10. Karena tidak bisa mengalihkan huruf kan. Jadi 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 10 kali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Dan lalu kita kalikan hasilnya 1 kali 16 pangkat 2 256, 10 kali 16 pangkat 1 adalah 160, 2 kali 16 pangkat 0 adalah 2. Lalu tambahkan semua, hasilnya adalah 418. Setelah ini seperti biasa kita tentukan LSD dan MSD nya.
sama seperti yang lain, LSD yang paling kecil dan MSD yang paling besar. Di sini yang paling kecil adalah 2, berarti ini LSD, dan untuk yang paling besar adalah 1 yang sebelah kanan, MSD. Di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal bilangan heksadesimal. Ya mungkin penjelasan untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal cukup sekian. Ya mohon maaf, di situ saya menyebut bilangan itu bilangan pecahan, tetapi yang ada di contoh soal itu adalah bilangan bulat. Mohon maaf itu untuk salah penyebutan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahannya karena saya masih banyak belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.